Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan pelajaran PJOK. Semoga pada kesempatan ini teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian HIV dan AIDS. Hari ini juga masih sama tentang HIV. Semoga pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan faedah atau manfaat dari pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, teman-teman perhatikan dulu gambar yang saya tayangkan untuk merangsang daya ingat teman-teman. Ini gambar ini adalah gambar seorang penderita dan gambar atau bentuk virus HIV ini. Baik, lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, bahayanya itu tidak ada obat. Jadi teman-teman, setelah dari pertama muncul penyakit ini sampai sekarang, penyakit HIV ini para ilmuwan maupun para ilmuwan kesehatan baik maupun para dokter ini belum bisa menemukan obat atau vaksin yang tepat untuk penyakit ini, sehingga banyak sekali dari yang mengidap penyakit ini banyak sekali menimbulkan kematian karena mungkin kendalanya tidak ada obat. Jadi jangan macam-macam ya teman-teman. Mengapa menyebabkan hal demikian? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa penyakit ini penyakit yang dapat menggerogoti sel darah putih, yang fungsinya sel darah putih itu menjaga imun atau menjaga kekebalan tubuh. Tapi karena lama-kelamaan digerogoti sel darah putihnya, yaitu bisa mengakibatkan sel darah putihnya itu fungsinya yang tadi menjaga kekebalan tubuh menjadi hilang. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahaya penyakit AIDS itu yaitu menyebabkan kematian. Nah, menurut penghitungan WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia ini terkena infeksi virus AIDS ini setiap menitnya, itu berarti 3 orang. Nah, dan yang mengerikan adalah jumlah penderitanya itu 7% adalah kalangan pemuda yang masih produktif. Jadi berarti berdasarkan penelitian itu sangat riskan termasuk kepada kaum remaja, termasuk pada teman-teman ini ya di usia pelajar. Nah, kemudian yang ketiga, serangan bagi anak muda. Kenapa? Karena kebanyakan kelompok risiko yang tinggi itu yaitu di usia para remaja. Kenapa? Karena di kalangan usia ini banyak sekali, mohon maaf ya teman-teman saya sebutkan, banyak sekali yang homoseksual, heteroseksual, dan apalah itu banyaknya. Jadi seolah-olah banyak yang menggunakan jarum suntik untuk narkoba lah, suntik dalam membuat tatonya. Itu termasuk salah satu cara penularan virus ini gitu. Jadi kebanyakan di zaman sekarang itu di kalangan pemuda. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak bermolar. Kenapa tidak bermolar? Nah, karena zaman sekarang itu sudah zaman globalisasi kata orang. Nah, kalau menurut saya itu bukan globalisasi tapi penggoblogisasi. Nah, zaman sekarang itu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini cenderung nih usia remaja seperti teman-teman ini cenderung melihat gaya barat. Jadi gaya barat itu kan gayanya gaya bukan orang Islam ya. Seolah-olah hal apapun halal gitu. Yang tidak halal pun menjadikan halal gitu, yang haram. Sehingga yang banyak sekali, mohon maaf ya teman-teman, banyak yang hamil di luar nikah itu mungkin gara-gara tadi teh yaitu gaya barat ya. Cenderung mengakibatkan nilai-nilai yang mulai yang tinggi itu, yang baik itu menjadi hilang gitu. Jadi budaya timur itu sudah hilang sekarang. Selanjutnya yaitu seks bebas. Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi yaitu dalam penularan virus AIDS ini yaitu
seks bebas. Mengapa demikian? Karena zaman sekarang itu banyak sekali ya zaman anak muda yang minggat dari rumah, kemudian hidupnya bebas, ya sehingga menjadi anak jalanan ya, atau bisa tunasusila, kemudian pegawai komersial dan sebagainya. Itu mungkin dari awalnya dari broken home mengakibatkan hal demikian. Jadi saya pesan kepada teman-teman, seberat apapun masalah jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal demikian gitu ya, sehingga mengakibatkan tadi akibatnya seks bebas sehingga menularkan virus tadi yang menyebabkan bisa jadi kematian. Kemudian yang selanjutnya yaitu akibat dari bahayanya itu bunuh diri. Nah, jika seseorang ini menjangkit penyakit ini, otomatis akan menimbulkan depresi yang mendalam sehingga semangat hidup menjadi rendah dan hilang kepercayaan diri. Nah, permasalahan ini semakin banyak memakan korban jiwa sehingga mengakibatkan bunuh diri atau gantung diri dan sebagainya, menyebabkan kematian karena tadi daya PD-nya itu, gaya PD-nya sudah hilang gitu. Yang ada pesimis, dijauhi orang, biasanya orang yang terjangkit ini, maka bisa mengakibatkan kematian, bisa menjadi bunuh diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahaya ini menyebabkan orang itu menjadi gila ya. Menjadi gila, orang ini akan menghilang kepercayaan dirinya, banyak yang dijauhi orang karena penyakit ini. Orang kerabat dekat, saudara kita tidak akan mendekati. Nah, sehingga kita depresi. Lalu karena kita juga pesimis, hidupnya tidak akan kemana lagi. Gara-gara tadi sebetulnya salah kita juga gitu, sehingga menyebabkan depresi dan bisa menjadi gila gitu ya. Menjadi gila. Jadi saya pesan kepada teman-teman, terutama kepada remaja, jangan sampai coba-coba, jangan sampai karena masalah yang begitu banyak kita terjerumus ke hal demikian. Pesan dari saya, hati-hati, jangan sampai kita mencoba-coba, jangan sampai kita terjerumus. Nah, itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengutip dari kata-kata para ustadz nih, undur man qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jika datangnya dari pantat ayam, bila itu terul maka ambillah ya teman-teman. Tapi walaupun datangnya dari kiai, para ulama dan para ustadz, jika itu keburukan maka jangan ambil. Jika itu tai maka jangan diambil. Terima kasih. Hadanallahi yakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.